Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Ini merupakan pertemuan kelima dalam pembahasan gelombang bunyi. Dan kali ini akan membahas subbab efek Doppler. Ya. Kita akan menuju ke pembahasan yang oke. Kita masuk kepada efek Doppler. Adalah peristiwa ketidaksesuaian antara frekuensi sumber bunyi dengan frekuensi yang diterima oleh pendengar. Yang diterima oleh pendengar adalah tidak sesuai. Frekuensinya kadang-kadang dari sumber lebih tinggi, kadang-kadang yang diterima lebih tinggi, ya. Itu adalah peristiwa efek Doppler. Hal ini penyebabnya adalah adanya gerak relatif atau kecepatan relatif antara pendengar dengan sumber bunyi. Doppler merumuskan frekuensi yang diterima pendengar adalah sebagai berikut. Frekuensi yang diterima pendengar dibandingkan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi itu mengalami perbedaan, yaitu frekuensi yang diterima pendengar itu sama dengan kecepatan gelombang bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar, jadi pendengarnya bergerak, dibagi kecepatan gelombang bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi kali frekuensi sumber bunyi. Itu ya, jadi rumusnya seperti ini. Gampangannya gini, kadang-kadang kita menggunakan plus, kadang-kadang kita menggunakan min. Ini juga begitu. Nah, jadi gampangannya pendengar kalau bergerak mendekati berarti pendengar itu adalah agresif, pendengar itu plus, ya. Pendengar yang bergerak mendekati sumber bunyi, mendekati atau sumbernya bunyi itu plus. Kalau pendengar menjauhi sumber bunyi itu min. Nah, ini lawannya. Kalau ini mendekat malah min, ya. Pokoknya dihafalkan sumber pendengarnya dulu, ya. Kalau mendekat plus, kalau menjauh min, gitu ya. Itu. Ini FP, frekuensi yang diterima pendengar, ya. Dengan satuan Hertz, ya. Fs frekuensi yang ini frekuensi yang diterima pendengar, yang diterima oleh pendengar, frekuensi yang diterima oleh frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi, satuannya Hertz. Kecepatan pendengar, ya. Kecepatan pendengar satuannya meter per sekon. Ini kecepatan sumber bunyi dengan satuannya meter per sekon, ya. Jadi sekali lagi FP frekuensi yang diterima oleh pendengar, frekuensi sumber bunyi, kecepatan pendengar, kecepatan sumber bunyi, satuannya semuanya kalau ini Hertz, ini meter per sekon, ya. Meter per sekon, ini juga meter per sekon. FP bertanda positif bila pendengar bergerak mendekati sumber bunyi.
FP bertanda negatif bila pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, ya. V ya, bukan F ya. VS sama dengan bertanda positif bila pendengar bergerak positif ya, bergerak menjauhi sumber bunyi. Oh ya, kecepatan sumber bila bergerak menjauhi, ini salah, ini menjauhi pendengar, ini salah, ini diganti pendengar ya. VS bertanda min bila bergerak, kalau min malah bergerak mendekati ya. Kalau plus ini menjauhi pendengar, ini mendekati pendengar ya. Ini ganti pendengar ini. V itu kecepatan gelombang bunyi di udara saat itu. Oke, lanjut ke problem. Oke ya. Pendengar diam di tepi jalan, seperti bunga di tepi jalan ya. Ini pendengar nongkrong di tepi jalan, ada mobil polisi membunyikan sirine dan frekuensi yang diterima pendengar itu 680 Hz. Bila frekuensi sumber bunyinya itu 760 dan kecepatan gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon, ini salah, ini satuannya ya, 340 meter per sekon, berapakah kecepatan gerak mobil? Nah, ini ya, kita lihat sini, mau pendengarnya nongkrong di tepi jalan, berarti kecepatannya 0 ya. Ini rumusnya menjadi frekuensi yang diterima pendengar atau FP, P pendengar sama dengan kecepatan gelombang bunyi per, awas ini min atau plus bergantung dari sini. Pendengar mendengar 680 Hz, padahal sumber bunyi itu 760, berarti ini menurun ya, menurun. Kalau menurun berarti sumbernya menjauh ya. Kalau menurun berarti sumbernya menjauh. Kalau sumbernya menjauh, hati-hati, ini plus ya. Hati-hati, ini plus ya. V plus VS kali FS berarti 680 sama dengan 340 dibagi 340 ditambah VS kali 760, maka hasilnya VS nya itu adalah 340 per 680 kali 760 ya. Ini main ya, ini main 340, maka diperoleh bahwa VS sama dengan 40 meter per sekon, berarti sumbernya bergerak menjauhi pendengar yang nongkrong di tepi jalan. Oke, beres ya. Oke. Nomor 2, sebuah mobil A bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Ini dapat diartikan 20 meter per detik ini ya, boleh 72 itu kilometer per jam itu sama dengan 20 meter per detik. Berpapasan dengan ambulan yang membunyikan sirine. Sirine aslinya itu
frekuensinya 960 Hz. Kecepatan ambulan itu 20 meter per sekon. Bila kecepatan gelombang bunyi di udara itu 340 meter per sekon, berapa intensitas yang diterima sopir mobil A? Nah, ini bergerak berpapasan. Ini berpapasan, berarti saling mendekat. Pertama saling mendekat, berikutnya nanti saling menjauh. Sementara ini saling mendekat dulu. Kecepatannya ini mobil ambulan itu 20 meter per detik, kecepatan mobil supirnya itu 20 meter per detik, ya. Mobil yang lain. Ya. Berapa frekuensi yang diterima oleh sopir mobil A, bukan sopir ambulan ya. Karena ini mobil A ini ya, ambulan ada sendiri kan ya ini. Oke. Frekuensi yang diterima oleh sopir mobil pendengar sama dengan V, awas berpapasan berarti plus, berarti ini plus VP mobil pendengar ini ya saling mendekat. Kali ini berambulan ini saling mendekat berarti min. Kalau ini mendekatnya plus, kalau ini mendekatnya min, karena kebalikannya ya. Kali frekuensi sumber bunyi. FP adalah 340 plus 20 plus 20 per 340 min 20 ya, kali 3 ya, kali 960 ya. Maka diperoleh di sini 360 per 220 kali 960 ya. Maka diperoleh frekuensi yang diterima oleh mobil itu hasilnya adalah 1080 Hz ya. Jadi ini 1080 Hz. Frekuensinya hanya ini, frekuensi ambulan itu ternyata diterima oleh sopir itu, sopir bukan ambulan, sopir mobil lain itu adalah 1080 Hz ya, itu. Oke. Langsung problem ketiga. Pendengar diam di tepi jalan nongkrong ya. Ada mobil polisi membunyikan sirine, bergerak mendekati pendengar dan frekuensi yang diterima itu adalah 1140 Hz atau 1140 Hz. Dan saat menjauhi pendengar ya, ini tadi saat mendekat. Saat menjauhi pendengar frekuensinya turun ya, jadi 900 Hz. Bila kecepatan gelombang bunyi di udara itu 340 meter per sekon, tentukan kecepatan mobil polisi. B. Frekuensi sirine mobil polisi. Yang ditanyakan kecepatannya dan frekuensinya. Yuk masuk saat mendekat dulu ya. Orangnya nongkrong berarti VP-nya 0 ya. Maka di sini V ini karena mendekat maka VS to min ya, kali FS. Ini ganti 1140 340 min mendekat ya. Ini FS persamaannya FS itu FS 1140
1140 nih, ini 340 min Vs per 340. Ini persamaan pertama dulu. Terus ini sumber bunyi menjauhi pendengar yang nongkrong ya. Ini FP sama dengan V, awas menjauhi itu plus ya. Menjauhi itu plus kali Fs, ini 900 sama dengan 340 per 340 ditambah Vs kali Fs. Fs sama dengan 900 kali 340 ditambah Vs per 340. Nah, ini persamaan yang kedua. Sekarang mau kita gabungkan supaya kita menemukan kecepatannya ya. Maka ini persamaan 1 dan persamaan 2, maka akan diperoleh 1140 ya, yang persamaan 1 Vs min Vs itu, ini min Vs per 340 sama dengan 900 340 plus Vs 340, maka diperoleh di sini 114 kali 340 min 114 Vs sama dengan 900 kali 340 min plus 90 ya, plus 90 Vs ya, gitu ya. Nah, maka Vs itu diperoleh hasilnya 8.160 ya, 8.160 dibagi ya, ini dibuat saja, ini dibagi 204 ya, ini dari hasil ini ya. Maka Vs kecepatan sumber bunyi itu adalah 40 meter per sekon ya, jadi cukup cepat ya. Itu yang A, kecepatan mobil polisi ketemu ya. Sekarang frekuensi mobilnya bagaimana? Ini frekuensi yang diterima pendengar yang nongkrong itu adalah karena didekati, maka sumber bunyi yang mendekat itu min ya. Oke. FP itu 340. Oh, kita pakai persamaan yang menjauh ini ya, yang menjauh ini ya, berarti FP oke. Berarti FP sama dengan 340 per 340 plus Vs kali Fs, maka ini FP-nya itu FP-nya sudah ada 900 ya. Berarti yang menjauh ini yang menjauh 900 340 per 340 plus 40 kali Fs, maka diperoleh Fs itu adalah frekuensi sumber bunyi itu ada 1006 ya, ada 1006 nih frekuensi sumber bunyi ya, frekuensi sirine ya,
yang dikeluarkan dari mobilnya Pak Polisi. Oke, jadi intinya kalau rumusnya itu, maka kalau yang dihafalkan adalah pendengar atau diri kita. Diri kita itu kalau sebagai pendengar mendekat itu kecepatannya plus, ya. Mendekat itu agresif, jadi plus. Kalau menjauh itu min, gitu aja. Untuk sumber bunyi itu kebalikannya, begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tambah semangat dalam belajarnya dan mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.